Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut saya kirimkan video tutorial tata cara pengisian permintaan data dari kementerian. Yang ini harus dilaporkan setiap hari, dan baik yang update maupun tidak update harus ada list laporan setiap hari. Nanti akan kita list mulai besok setiap harinya menjadi bagian dari basis laporan kinerja teman-teman. Perlu diketahui bahwa sampai hari ini untuk aplikasi CPD masih dalam penyempurnaan dan perbaikan, sehingga basis ukuran kinerja teman-teman dimulai dari laporan harian yang berbasis data dengan judul pendataan pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2021 ya, 2021. Form ini ada 78 kolom ya. Ini sebagian besar sudah kita isi sesuai kemampuan kita. Nanti teman-teman tinggal membenarkan, mengupdate, memvalidasi, kemudian yang kosong silahkan diisi. Nanti akan kita bagikan link ini melalui link spreadsheet dengan ketentuan masing-masing kecamatan akan kita kunci ya. Akan kita kunci. Nanti untuk kabupaten biar kami yang mengurus, kami yang mengedit. Teman-teman di masing-masing kecamatan bisa membuka dengan cara teman-teman harus punya email yang terdaftar di masing-masing kecamatan. Email sudah kita masukkan di masing-masing kecamatan sesuai dengan daftar email teman-teman TPP. Tentunya email itu yang bisa dimasukkan adalah email yang berbasis Gmail ya. Kalau yang Yahoo tidak bisa. Nah, begini caranya teman-teman. Kita masuk ke linknya, misalnya, nah ini linknya nanti akan kita bagikan. Setelah kita bagikan, kita tunggu. Ini link spreadsheet. Nah, teman-teman bisa berbaca, ini kita sudah pecahkan di masing-masing kecamatan. Ada 21 kecamatan, mulai dari Adipala sampai sana, Daya Luhur, Nusa Wungu, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman tidak bisa buka tanpa tahu atau tanpa membuka atau tanpa melalui email yang terdaftar di masing-masing kecamatan. Email yang terdaftar misalnya di Adipala itu pakai email PDP ya, saudara atau saudari Asih Winarsi. Ini pakai email yang terdaftar sesuai dengan data di TPP. Ada beberapa teman-teman TPP yang menggunakan pakai Yahoo ya, sehingga kemudian kita menggunakan email yang pakai Gmail. Mungkin PD-nya pakai Yahoo, kita ambil yang pakai Gmail PLD-nya. Nanti kita akan bagikan email yang terdaftar untuk membuka link spreadsheet ini untuk mengedit dan mengisinya. Begitu teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengisinya atau bagaimana cara mengupdate ya, memvalidasi data tersebut? Teman-teman bisa mengikuti langkah berikut ya. Pertama, ini ada 78 kolom. Ini tulisannya sudah ada di sini. Dari kolom 1 sampai kolom 12 ya, ini sudah saya isikan. Dan ini nggak usah diotak-atik karena ini sudah saya validasi dengan dinas. Kemudian kolom 13 itu masih kosong karena tahap 2 belum cair. Kolom 14 masih kosong karena tahap 3 belum cair. Penerbitan Perbub atau Perwali tentang pengalusan dana desa sudah saya isi. Kalau ada itu berarti 1, kalau tidak ada 0 ya, bukan kosong ya, tetapi tulis angka 0 bukan O. Ingat ya, 0 bukan O kalau kosong. Kalau ada ditulis 1. Penerbitan surat kuasa bupati sudah. Penetapan APBDes semua desa ini sudah saya isikan 1 semua. Pencairan atau kendala pencairan dana desa, saya di sini ditulis 0 ya. Karena menurut saya tidak ada kendala, kita sesuai dengan jadwal dan regulasi. Vegetasi untuk percepatan pencarian dana desa kita sesuai regulasi saja. Kolom 20 itu tidak melakukan perubahan APBDes, artinya ini adalah nomor perdes APBDes definitif ya. Ini kolom 20.
Perdes APBDes definitif. Ini insya Allah sudah kita isi semua, karena beberapa kecamatan tadi masih kosong, kita ngambil dari spreadsheetnya dinas ya, kita masukkan ke sini. Nah teman-teman tinggal divalidasi. Kolom 21 melakukan perubahan APBDes. Nah ini ada yang sudah, ada yang belum, tapi ini rasionalisasinya mungkin bukan perubahan APBDes tapi perkades ya. Coba nanti untuk yang Kedung Reja ini coba dikoreksi lagi. Ini yang kolom di 21, 22 itu adalah perubahan APBDes bukan perkades ya, bukan perkades. Kemudian DD untuk lawan COVID-19 ini insya Allah sudah saya isikan semua, silakan divalidasi. Ini yang minimal 18% untuk PPKM ya. Ini datanya di sini. Di sini datanya ya. Kemudian zonasi desa. Zonasi desa ini silakan disinkronkan dengan aplikasi Jogotongo. Kalau hijau 1, kalau kuning 2, oranye 3, merah 4. Ini sementara saya isikan satu semua setiap desa. Mungkin nanti ada zona yang kuning, jadi nanti silakan dirubah menjadi 2. Kemudian jumlah RT zonasi hijau. Jumlah RT zonasi hijau itu sudah saya isikan, dan yang hijau itu saya totalkan dari semua RT se-Kabupaten Cilacap itu hijau. Tapi ini tidak mungkin, sehingga teman-teman silakan diupdate ya. Ini berarti nanti 40 dikurangi berapa yang kuning dan lain sebagainya. Jadi untuk kuning, oranye, merah itu kosong. Terkonfirmasi COVID ya, terkonfirmasi itu ada yang kosong, ada yang isi. Silakan diupdate teman-teman. Ini yang terkonfirmasi. Karena ini pengisiannya harian, silahkan diupdate harian. Kemudian dirawat. Dirawat itu artinya apakah desa melakukan ada Polindes atau apa yang melakukan perawatan mandiri di sini ya. Ini dirawat. Kalau ada berarti ada berapa pasiennya, kalau tidak ada tulis 0. Meninggal berapa ya di desa tersebut yang terkonfirmasi COVID. Orangnya kemarin 5, tapi yang sembuh 4, yang meninggal 1, berarti tulis 1. Ini sementara saya tulis 0. Sembuh berapa? Nah, kemudian kolom 33. Kolom 33 itu 33, 34, 35 dan seterusnya itu adalah pembentukan tim relawan desa lawan COVID-19. Ini apakah sudah bentuk? Saya sudah, ini karena menjadi bagian dari syarat pencairan dana desa tahap 1, saya sudah isikan satu semua, artinya itu sudah bentuk semua. Nomor SK tim relawan. Nah, ini nomor SK tim relawan saya sudah isi, silakan tinggal diupdate karena beberapa kecamatan ada yang kosong. Kemudian jumlah relawan yang ada sesuai SK. Nah, ini silakan juga diupdate, diisi. Yang belum saya tulis keterangan kosong, yang keterangan masalah tidak ada, kosong 0 artinya ya. Kemudian pendirian pos tim relawan desa lawan COVID itu saya tulis ada semua ya, ada semua. Kemudian kalau setiap desa karena harus ada ya, jumlah pos jaga gerbang desa yang aktif ini silakan diupdate karena di sini ada yang 9, ada yang 1, silakan gitu. Kemudian ini adalah pos ya, pos desanya. Di sini pos desanya. Apakah di pos desanya itu ada yang 9, ada yang 1, ada yang berapa, atau mungkin ini isinya ada yang tidak benar. Terus jumlah tempat isolasi yang disediakan oleh desa ya, yang disediakan oleh desa itu ada nggak? Kalau ada misalnya berapa, tapi rata-rata satu desa itu 1. Kalau ada yang 15 mungkin bisa dipertanyakan. Tempat tidur di ruang isolasi misalnya berapa kamarnya, ada berapa kasurnya, ini tinggal diisi. Kemudian ODP yang ditangani oleh desa ada tidak? ODP yang keluar ruang isolasi ada tidak? Yang ditangani desa ya, kalau tidak ada tulis 0 ya. Kemudian sosialisasi hidup sehat ada enggak? Kalau pasti harus ada ya setiap desa. Tempat cuci tangan ada, penyemprotan disinfektan ada tidak, berapa, jumlah pendataan pemudik ada berapa, pendatang berapa, TKI masyarakat
yang rentan sakit ya. Masyarakat yang rentan sakit itu ada berapa, terdeteksi sakit jantung berapa di setiap desa ya, kemudian terdeteksi paru-paru, stroke, terinfeksi sakit kencing manis, diabetes, sakit ginjal, epilepsi, sakit menaun lainnya. Kemudian pengadaan masker bagi warga ada tidak setiap desa? Harusnya ada ya, yang ini ya, harusnya ada ini, yang ini. Terus membantu penanganan testing, tracking, treatment yang dilakukan oleh desa, yang dilakukan oleh Kemenkes atau Pemda ya, ada tidak? Kemudian monitoring evaluasi rutin, ada tidak? Kemudian kriteria, kolom berikutnya ya, ini kolom yang ini, kriteria penerima calon BLT. Ada tidak, misalnya miskin yang terdata di DTKS berapa, yang terdata di DTKS belum dapat dibansos berapa. Nah yang ini itu tidak terdata di DTKS itu ada berapa, ini yang sebenarnya harus diisi, ini sementara saya masih kosongi. Kemudian kehilangan mata pencaharian berapa, keluarga ada yang punya penyakit menahun atau kronis. Kemudian kolom berikutnya adalah jumlah KPM BLT DD sesuai Perkades. Nah, ini sebagian sudah saya isi semua, tinggal nanti divalidasi. Kemudian untuk Pagu BLT jumlah KPM 300 kali 12 bulan. Ini total setiap desa, silakan divalidasi, sudah saya isi. Kemudian untuk BLT itu Januari, Februari, Maret, April, baru 4 bulan yang kita dimintakan oleh pusat. Untuk pendataan BLT ini teman-teman nggak usah otak-atik ya, karena yang khusus kolom yang kuning ini silakan teman-teman koordinasi dengan PIC-nya yaitu Mas Dani ya, TA.G. Jadi nggak usah diotak-atik, kalau ada perubahan silakan teman-teman langsung japri atau koordinasi dengan Mas Dani. Kemudian kolom yang terakhir adalah tentang padat karya tunai yang dilaksanakan di 2021. Ini hampir semua desa ya teman-teman, itu masih kosong datanya. Bahwa ini yang diisi adalah rencana ya. Jadi misalnya ada alasan kenapa masih kosong, belum pelaksanaan Pak. Yang dimaksud dengan pengisian di sini adalah rencana kegiatannya. Rencana kegiatannya sesuai dengan Perdes terbaru ya, artinya Perdes sesuai APBDes hasil Perkades mendahului perubahan ya. Ini silakan diisi, misalnya jumlah PKTD dari dana desa itu jumlah rupiahnya ada berapa di kolom 71. Jumlah total ya. Jumlah total kegiatannya jumlah total rupiahnya, kemudian jumlah pekerja laki-laki total dari semua kegiatan sampai kolom 77 dan 78. Itu silakan ya teman Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, sahabat-sahabat, nanti diupdate setiap hari dan saya minta laporkan nanti laporannya bahwa ini sudah ngupdate gitu. Jadi nggak perlu ngirim, tinggal di SS atau tinggal dilaporkan, atau kita masuk list sudah diupdate, atau misalnya data sudah 100% terisi tetapi tidak ada updatean itu, nanti tinggal silakan diberikan keterangan. Teman-teman tadi gimana, sudah tahu ya cara membukanya melalui email masing-masing di masing-masing kecamatan. Nanti link spreadsheetnya akan kita kirim di grup teman-teman, dan teman-teman silahkan mulai hari besok kita sudah mulai laporkan. Untuk cut off-nya provinsi atau kementerian itu adalah setiap hari Jumat ada cut off, kemudian ada laporan evaluasi mingguan. Ada misalnya pendamping atau kecamatan yang tidak melaporkan, maka kita akan kolomi sebagai itu kolom tanda kehadiran yang kosong. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bagian bahan untuk teman-teman melakukan pengisian pendataan pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2021. Semangat
pagi, selamat bekerja, merdesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.